Kali ini Kes akan merangkum film yang berjudul Oz the Great and the Powerful yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang pesulap yang tidak sengaja masuk ke dunia penyihir. Namun ketika sampai di sana, dia dianggap seorang penyihir oleh orang-orang di sana. Kemudian dia harus melawan para penyihir jahat. Kisah berawal di sebuah karnaval. Kita akan diperlihatkan seorang bernama Oscar. Dia adalah seorang pesulap dan sedang bersiap untuk pentas. Namun waktu itu dia sedang merayu asisten wanitanya. Lalu tidak lama asistennya bernama Frank datang dan mengatakan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Kemudian mereka pun bergegas pergi untuk ke pertunjukan. Latar pun berpindah ke pertunjukan. Kala itu Oscar sudah mulai pertunjukannya. Namun ketika itu dia meminta penonton untuk berpartisipasi dalam sulapnya. Jika bersedia maka dia harus tunjuk tangan. Seharusnya asisten wanitanya mengangkat tangan namun dia tidak. Kemudian Oscar memintanya untuk naik ke panggung. Kemudian Oscar memulai lagi pertunjukannya dengan wanita itu jadi objek trik sulapnya. Come, Fernando! Namun ketika di pertengahan ada seorang penonton yang menyadari ada sebuah kawat yang menggantung wanita itu. Kemudian Oscar memutuskan kawat tersebut sehingga membuat semua penonton terkesima. Namun ketika di akhir pertunjukan ada seorang anak kecil yang lumpuh. Dia minta untuk disembuhkan. Namun Oscar beralasan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Dengan alasan itu kemudian para penonton melemparinya. Kemudian mereka keluar dan masuk lagi ke tempat mereka. Namun tidak lama ada mantan pacarnya bernama Wanda datang ke situ. Dia mengabarkan bahwa dia akan bertunangan dengan seorang pria bernama John Gale. Kemudian Oscar mengatakan bahwa John Gale adalah pria baik. Namun tidak lama asistennya Frank mengatakan agar Oz melihat ke jendela depan. Ketika Oz melihatnya, ada suami mantan asistennya yang marah karena Oz memberikan box musik kepada istrinya. Kemudian Oscar berpamitan kepada Wanda, namun tiba-tiba orang tersebut datang dan merusak pintu. Kemudian Oscar melakukan trik sulapnya. Sehingga membuat dia berhasil lolos dari pria tersebut. Kemudian mereka mengejarnya, namun Oscar kala itu naik ke sebuah balon udara. Kemudian mereka menariknya ketika hampir sampai lalu Oscar memotong tali balon tersebut, sehingga membuat balon itu terbang. Kemudian Frank melemparkan topi dan tasnya. Namun tidak lama Oscar masuk ke sebuah angin puting beliung dan membuat dia tergulung olehnya. Kemudian dia berdoa, dia mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang hebat. Tiba-tiba angin menjadi tenang dan tidak ada gravitasi di sana. Ketika Oscar melihat ada sebuah alat musik yang terbang. Namun tiba-tiba alat musik itu berbalik dan menabrak balon udaranya sehingga membuatnya terbawa oleh pusaran angin itu. Tidak lama Oscar pun terbangun, namun ketika berdiri dia melihat sudah ada di sebuah negeri. Namun tiba-tiba balon udaranya jatuh ke bawah, tepatnya ke sebuah air terjun. Sehingga membuatnya hanyut terbawa arus sungai tersebut. Namun tidak lama dia sampai di hilir sungai tersebut. Ketika melihat di sekitarnya, Oz terkagum-kagum dengan yang ada di sana. Lalu tidak lama keranjang balon udaranya tenggelam. Kemudian Oz panik dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang. Namun ternyata airnya dangkal. Namun tidak lama Oz didatangi seorang wanita bernama Theodora. Kemudian Oz menanyakan, apakah aku sudah mati? Theodora mengatakan tidak. Apakah aku ada di surga dan kau malaikatnya? Kemudian Oscar menanyakan ada di mana dia sebenarnya. Kemudian perempuan itu mengatakan bahwa kau ada di negeri Oz. Kemudian Oz mengatakan bahwa Oz adalah namanya.
Kemudian dia mendatanginya dan mengeluarkan trik sulapnya. Kemudian perempuan itu mengatakan bahwa ramalan raja benar adanya. Dia bilang penyihir hebat dengan nama yang sama dengan tempat ini akan turun dari surga dan menyelamatkan mereka semua. Dan disinilah kau datang untuk merebut tahtamu. Kemudian Oz mengatakan merebut tahtaku seperti raja bermahkota dan tongkat. Kemudian perempuan itu menanyakan apa kau benar penyihir itu. Kemudian Oz mengatakan ya, namun tidak lama ada suara pasukan penyihir. You better hurry or your reign will be over before it's begun. Latar pun berpindah kala itu di depan api unggun. Kemudian Oscar menanyakan seberapa jahat penyihir jahat itu. Kemudian Theodora mengatakan dia meracun ayahnya karena menginginkan tahta. Kemudian kakaknya mengusir dari kota Emerald. Setelah itu Oscar mengeluarkan trik rayuannya. Kemudian mereka berdansa. Singkat cerita mereka pun berjalan menuju ke istana. Namun ketika di jalan ada seekor monyet bersayap yang meminta pertolongannya. Kemudian Oz menolongnya. Setelah memotong tali, monyet itu mengatakan bahwa ada singa di belakangnya. Kemudian singa itu hendak akan menerkam mereka. Kemudian Oz mengeluarkan trik sulapnya. Setelah itu monyet itu mengenalkan dirinya, namanya adalah Finley. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi pelayan yang setia karena berhutang budi atas nyawanya. Kemudian Oz memberikan tasnya, kemudian mereka pun pergi. Tidak lama mereka melihat ke istananya. Kemudian Theodora mengatakan bahwa Oz akan menjadi raja yang terhebat dan dia bersedia menjadi ratunya. Kemudian Oscar mengatakan sejujurnya kepada Finley si monyet bahwa dia bukan seorang penyihir. Oscar meminta agar Finley meyakinkan orang-orang bahwa dia adalah seorang penyihir. Kemudian tidak lama mereka disambut oleh pasukan yang menjemputnya. Kemudian mereka dibawa ke istana. Singkat cerita kemudian Oz dibawa ke ruangan singgasananya. Kemudian disambut oleh kakak Theodoran yang bernama Epanora. Dia menjelaskan dia sudah lama melindungi kerajaan dan juga dia sudah lama menunggu kedatangannya. Kemudian Oz mencoba singgasananya dan kemudian mengambil tongkat. Setelah itu Epanora mengatakan bahwa Nook akan mengantarkan Oz ke kamarnya. Kemudian Oz pun pergi. Setelah itu Epanora memarahi Theodora karena membawa Oz ke istananya. Bisa saja dia adalah penyihir yang bersekongkol dengan penyihir jahat. Kemudian Theodora mengatakan bahwa dia adalah sang penyihir, apa tidak boleh ke istana. Epanora mengatakan apa kau yang bersekongkol dengan penyihir jahat? Namun dia mengatakan bahwa dia tidak memihak siapapun, aku hanya ingin kedamaian. Kemudian Epanora mengatakan sebenarnya dalam lubuk hatimu kau jahat. Kemudian Theodora marah dan mengeluarkan bola api. Wicked. You're not wicked! Setelah itu Epanora mengatakan dia butuh pembuktian bahwa dia adalah seorang penyihir. Singkat cerita Epanora mengajak Oz untuk mengelilingi istana. Kemudian ketika sedang berjalan Epanora mengatakan bahwa adiknya mengatakan bahwa sihir Oz sangat kuat. Kemudian meminta Oz untuk memperlihatkan sihirnya. Namun Oz membuat sebuah alasan lagi bahwa mengeluarkan sihir harus dengan waktu yang tepat. Setelah itu Epanora mengajak ke sebuah ruangan, ternyata itu adalah sebuah lumbung emas dari istana itu. Kemudian Oz euforia karena melihat banyak emas yang akan menjadi miliknya nanti. It's mine! Oh, that Alibaba! A chalice. A chalice! I've always wanted a chalice. Tiba-tiba Epanora mengatakan bahwa jangan senang dulu, itu semua akan menjadi milik Anda saat Anda membunuh penyihir jahat. Kemudian Epanora menyuruh Oz berangkat ke tempat penyihir jahat. Epanora mengatakan kau hanya perlu mematahkan tongkatnya karena dia akan mati jika tidak ada tongkatnya. Singkat cerita Oz kemudian pergi ke sana dengan Finley. Namun ketika di pertigaan dia melihat ada sebuah asap. Kemudian mereka pun mendatanginya. Ketika sampai ternyata ada sebuah desa keramik yang sudah hancur. Kemudian mereka mendatangi tempat itu, namun tidak lama ada suara anak kecil yang menangis. Lalu mereka mencari asal suara itu. Ketika sampai ternyata benar ada seorang anak perempuan keramik.
Kemudian Oz memintanya untuk keluar, namun dia tidak bisa keluar. Kemudian Oz masuk dan mengangkat mejanya, ternyata kakinya patah. Kemudian Oz memberikan lem agar kakinya bisa tersambung lagi. Sambil dikasih lem, dia menceritakan bahwa pada malam mereka merayakan kedatangan penyihir. Namun tidak lama makhluk itu berterbangan dan menghancurkan desanya. Setelah itu kemudian mereka pergi ke pertigaan tadi. Lalu Oz menyuruh agar anak perempuan keramik itu ke kota Emerald. Namun dia mau ikut dengan Oz. Kemudian mereka berangkat menuju tempat penyihir jahat. Singkat cerita, mereka pun sampai di hutan gelap. Kemudian mereka masuk ke sana. Ketika di jalan, tidak lama mereka diganggu oleh tumbuhan yang mempunyai mata. Kemudian mereka berlari dan sampai di tempatnya. Tidak lama penyihir keluar dan meletakkan tongkatnya. Kemudian mereka merencanakan untuk mengambil tongkat, namun Finley mengagalkannya. Kemudian Oz menyuruh Finley untuk membuat suara hewan, sementara dia akan mengambil tongkatnya. Kala itu sang penyihir hendak akan masuk, kemudian Oz mengendap-endap akan mengambil tongkatnya. Namun ketika itu sang penyihir menyadari ada Oz. Namun ketika akan menghampirinya, tiba-tiba Finley membuat suara sapi. Kemudian sang penyihir menoleh, lalu kemudian Oz mengambil tongkatnya dan pergi dari sana. Namun ketika akan mematahkannya, tiba-tiba penyihir itu menghampirinya sehingga membuat mereka terkejut. Did you say wizard? Kemudian dia mengenalkan dirinya, namanya adalah Glenda, sang penyihir baik dari selatan. Kemudian Oz mengatakan, kukira Epanora yang baik. Kemudian Glenda menjelaskan bahwa Epanora membohongi semua orang termasuk adiknya agar percaya bahwa Glenda yang meracun ayahnya. Namun itu adalah ulahnya. Kemudian Glenda mengajak mereka untuk mengikutinya. Epanora yang melihat dari bola ajaibnya mengutuk Glenda bahwa dia akan menghancurkan kecantikannya. Namun tidak lama Theodora datang ke sana dan melihat Oz dan Glenda bersama. Namun tidak lama Epanora membuat box musik dari sihirnya. Kemudian dia berpura-pura bahwa dia diberikan box musik itu oleh Oz. Mereka berdansa sampai berjam-jam. Kemudian Theodora mengatakan padahal Oz akan menjadikan dia ratunya. Kemudian Epanora mengatakan, bukankah kau yang memintanya? Kemudian Theodora masuk ke kamarnya dan menangis di sana. Kemudian memecahkan cermin. Di satu sisi Epanora mengirimkan pasukannya untuk mencabik-cabik Oz dan Glenda. Latar pun berpindah kala itu Glenda menceritakan bahwa setelah ayahnya meninggal, rakyat Oz kehilangan pemimpin yang bijaksana. Dia tidak bisa melindungi rakyat Oz sendirian. Sehingga saya menunggu ramalan ayahnya tiba. Kini sang penyihir sudah ada di sini. Kemudian Oz mengatakan ternyata sangat rumit sekali masalahnya. Namun tidak lama Glenda mengatakan bahwa Epanora mengetahui bahwa Oz telah mengetahui kebenarannya. Namun tidak lama datang pasukan yang disuruh oleh Epanora. Kemudian Glenda menyarankan agar Oz mengeluarkan sihirnya. Namun Oz malah mengatakan agar mereka berlari saja. Kemudian mereka mengejar Oz. Ketika di jalan kemudian Glenda membuat kabut dari sihirnya. Tidak lama mereka menganggap pasukan itu tidak mengejar lagi. Namun tiba-tiba gorila terbang muncul. Kemudian mengejar mereka sampai ke ujung tebing. Namun hampir saja Oz terjatuh. Kemudian Glenda loncat dari sana dan membuat gelembung udara dan membawa Oz dan yang lainnya. Tidak berselang lama mereka hampir sampai ke istana Glenda. Glenda mengatakan bahwa yang lolos dari sana hanya yang mempunyai jiwa yang murni. Kemudian mereka pun masuk. Namun ketika giliran Oz, hampir saja Oz tidak bisa masuk. Ketika masuk, ternyata di sana sudah banyak rakyat Oz yang menyambutnya.
Sesampainya di sana, Oz menyapa mereka, kemudian Glenda membawa Oz untuk mengatakan bahwa dia adalah penyihir. Kemudian Oz mengatakan bahwa dia bukan penyihir yang mereka bayangkan. Glenda mengatakan bahwa dia sudah mengetahui bahwa Oz bukanlah penyihir. Namun buat mereka percaya bahwa kau penyihir, maka kau sudah jadi penyihir. Kemudian Oz mengatakannya. Oz. Your wizard is here! Namun Theodora melihat di bola ajaibnya, kemudian Epanora mengompori adiknya bahwa mereka terlihat bahagia. Kemudian Theodora mengatakan apakah dia akan menjadikan Glenda ratunya. Kemudian Epanora mengatakan tentu saja kau tidak bisa menyaingi keanggunan Glenda. Kemudian Theodora mengatakan bahwa ini menyakitkan. Kemudian Epanora mengatakan bahwa itu tandanya kau sakit hati. Kemudian Theodora meminta untuk Epanora menghilangkan sakit hatinya. Kemudian Epanora memberikan sebuah apel. Dia mengatakan hanya dengan satu gigitan saja hidupmu akan berubah dan hatimu menjadi kuat. Kemudian Theodora mengambil dan menggigit apelnya dan memakannya. Setelah memakan apel itu, kemudian Theodora menyadari bahwa Epanora lah yang jahat, bukan Glenda. Kemudian Theodora kesakitan dan tidak lama dia jatuh. Namun tidak lama dia berubah wujud. Epanora mengatakan aku bisa merubahmu seperti sedia kala. I can cast a simple enchantment and have you looking just the way you are. I want him to see me like this. I want him to know that he was the one who... Singkat cerita, kala itu Oz dan Glenda melihat orang-orang di sana siapa saja yang layak untuk bertarung. Namun semua orang tidak ada yang bisa bertarung, hanya ada petani, tinker, dan pengrajin saja. Namun di pelindung ada sesuatu yang akan masuk, entah siapa itu. Tidak lama dia berhasil menembus pelindungnya dan meluncur seperti meteor. Ketika orang-orang di sana akan melihatnya, tidak lama dia menampakkan wajahnya dengan muka yang menyeramkan. Still think your wizard can save you? From the likes of me? Or I will tear out your tongue. Who's that? Changed so much. Theodora? Man. Kemudian dia mengajak Oz berdansa, lalu tidak lama Oz terbang dengan sendirinya. Kemudian Theodora melemparkan Oz. Kemudian Theodora mengatakan nanti kau tahu bahwa penyihir kalian adalah seorang pembohong. Kemudian dia mengatakan kepada Glenda setelah dia kembali kepada kakaknya, jalan kuning nanti akan bersimbah darah dari para petani dan tinker. Oz adalah orang pertama yang akan dia bunuh pertama kali. That you wanted. Wasn't it, wizard? Kemudian Glenda mencoba menenangkan para rakyat Oz dengan mengatakan bahwa penyihir sudah bersama kita. Namun ketika melihat ke belakang, Oz sudah tidak ada di sana. Latar pun berpindah, ternyata Oz hendak akan kabur. Karena dia tahu dia orang pertama yang akan dibunuh. Kemudian Glenda membujuknya, namun tidak lama anak keramik meminta Didina bobokan. Can you imagine? And all he had was a little bit of wire and some glass. But that's a good wizard too. Namun setelah dari sana, Oz kemudian terbesit sebuah rencana. Kemudian dia keluar dari kamar itu dan menemui Glenda. Oz mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan cara menyelesaikan kekacauan ini. Kemudian Oz mengeluarkan sebuah buku kumpulan trik sulap. Dia mengatakan bahwa di sini terdapat rencana pertempuran. Magic! Mystery! Prestidigitation! Kemudian dia mengatakan bahwa aku bukan penyihir yang kau harapkan, tapi aku adalah penyihir yang kau butuhkan. Aku akan membuat pertunjukan yang paling hebat seumur hidupnya di tanah Oz. Tidak lama Oz mendatangi Tinker dan menunjukkan bahwa dia ingin dibuatkan sebuah praksinoskop, tapi dengan sedikit modifikasi. Benda ini nantinya bisa memunculkan gambar dengan cahaya. Kemudian rakyat Oz sedang beramai-ramai membuat objek yang akan menjadi rencana penyerangannya. Dari yang membuat kembang api dan menjahit untuk membuat boneka.
Di sisi lain, Epanora dan Theodora sedang mempersiapkan pasukannya. Kemudian mereka berpidato yang mengatakan bahwa untuk menyerang mereka tanpa ampun. Beralih kepada Oz, kala itu Oz sedang uji coba fraksinoskop. Kemudian dia mengatakan kepada Tinker agar dia dibuatkan sebuah balon udara. Singkat cerita, sebelum menyerang, kemudian Oz memberikan sebuah motivasi kepada rakyat Oz. Setelah itu, Oz dan Nook mengantarkan fraksinoskop ke istana dengan menyamar sebagai pengirim. Kemudian mereka pun berhasil masuk ke sana. Singkat cerita, kemudian terlihat Glenda sedang membuat kabut di depan istana. Kabut ini bisa membuat yang menghirupnya tertidur. Namun tidak lama Epanora dan Theodora muncul. Setelah kabutnya menyebar, kemudian para pasukan keluar untuk menyerang. Melihat pasukan itu, kemudian Epanora dan Theodora menyuruh agar gorila terbang untuk menyerangnya. Ketika menyerang, ternyata itu bukan pasukan, melainkan boneka jerami yang dibuat oleh para penjahit. Kemudian para gorila terbang karena menghirup kabutnya, tidak lama mereka pun tertidur. Glenda menyuruh agar rakyat Oz untuk mundur karena kabut sudah mulai menghilang. Namun tidak lama ada gorila terbang membawa Glenda, kemudian Epanora menyerangnya hingga membuat Glenda pingsan dan tongkatnya terjatuh. Kemudian diambil oleh bocah keramik. Tidak lama Epanora mencari tongkatnya, namun tidak ketemu. Kemudian dia pergi dengan membawa Glenda. Setelah itu gadis keramik kemudian mengikutinya dari belakang. Beralih kepada Oz dan rombongan, kemudian Oz mengatakan kepada mereka agar mengikuti arahan yang telah diberikan. Kemudian Oz akan memberikan isyarat dengan balon udara. Kemudian Oz pun pergi. Beralih kepada Glenda, kemudian dia dibawa ke hadapan rakyat Kota Emerald, kemudian mengikatnya. Epanora mengatakan, beginilah nasibnya jika berani menentangku. Kemudian rakyat Kota Emerald marah bahwa mereka telah mengetahui kebenarannya, bahwa Epanora lah yang meracuni raja. Kemudian Epanora mendatangi Glenda. Dia mengatakan bahwa dia akan mengambil cahayanya hingga dia redup. Kemudian Epanora mengeluarkan sihirnya. Beralih kepada Oz, kala itu dia sedang memuat emas ke keranjang balon udara. Sementara di bawah Finley dan Nook melihatnya. Kemudian mereka menyangka bahwa Oz akan pergi menggunakan balon itu. Ternyata di sana ada Theodora yang melihat Oz. Di satu sisi Epanora sedang menyerap cahaya dari Glenda. Namun tidak lama datang Theodora ke sana. Kemudian mengatakan kepada Glenda, kenapa kau tidak menyerah? Glenda mengatakan bahwa dia percaya kepada sang penyihir. Kemudian Theodora menunjukkan balon udara dan mengatakan, lihat penyihir kalian. Para rakyat Oz menyangka bahwa Oz akan meninggalkan mereka. Kemudian tidak lama Theodora mengeluarkan bola api dan menembakkannya ke balon udara itu. Kemudian balon udara itu pun terjatuh. Rakyat yang melihatnya pun bersedih termasuk Glenda. Kemudian Finley mengambil topi dekat api. Namun tidak lama Oz datang dengan menyamar jadi pengawal. Oz mengatakan bahwa ini baru pembukaan. Kemudian Epanora mengatakan ramalan raja sudah mati dan orang itu pun sudah mati. Kemudian Theodora melanjutkan Glenda juga akan mengikuti mereka. Kembali ke Epanora dan Theodora, kemudian mereka hendak akan membunuh Glenda. Namun tiba-tiba lampu api mati dengan sendirinya. Namun tidak lama ada sebuah ledakan dan muncul muka Oz di asap ledakan tersebut. Kemudian Oz mengatakan bahwa Epanora sudah membuang wujud panahnya sehingga membuat wujud sejatinya keluar. Kemudian Epanora menyuruh pasukan agar menyerang. Ketika menyerang dengan tombak, tombak itu hanya melewati Oz karena itu hanya asap. Kemudian Oz mengatakan, apa kau masih meragukanku? Kemudian Theodora mengeluarkan bola apinya dan menyerang Oz. Kemudian Oz pura-pura menghilang.
Kemudian mereka pun senang melihat Oz kalah. Kemudian mereka memberi jeda. Mereka menyalakan lagi ledakannya dan Oz muncul di asapnya. Kemudian mengatakan bahwa dia adalah penyihir terhebat dan terkuat di tanah Oz. Setelah itu, Oz mengatakan bahwa dia akan menjatuhkan bintang-bintang. Padahal itu hanya sebuah kembang api. Melihat itu kemudian Epanora mengatakan bahwa Oz adalah penyihir. Kemudian dia pergi dari sana. Theodora mengatakan bahwa Epanora pengecut. Di sisi lain, gadis keramik kemudian membawa tongkat Glenda, namun Glenda belum bisa mengambilnya karena diikat. Namun kala itu Theodora hampir mengetahui gadis keramik itu. Kemudian Theodora mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan Oz, namun dia bisa membunuh Glenda. Ketika akan dibunuh, Glenda sudah tidak ada. Kemudian Theodora menyerang Oz dengan bola apinya. Kemudian Oz menembakinya dengan kembang api. Kemudian dia pun pergi. Kemudian Oz mengatakan jika kau berubah menjadi baik lagi kau boleh kembali. Theodora mengatakan, Lothar pun berpindah kepada Epanora. Kala itu hendak akan pergi namun tiba-tiba ada Glenda menyapanya. Kemudian tidak lama Epanora menyerang Glenda hingga terjadilah pertempuran sihir. Ketika akan membunuh, tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Ternyata Glenda tidak sengaja menghancurkan kalung miliknya. Kemudian tidak lama dia berubah menjadi sosok nenek tua. Kemudian Glenda mengusirnya. Namun dia berusaha menyerang Glenda, lalu Glenda mengeluarkan sihirnya sehingga membuat dia terjatuh. Namun ketika terjatuh, dia diangkat oleh 2 gorila terbang dan pergi dari sana. Setelah itu kemudian Glenda membacakan surat bahwa sekarang rakyat Oz bisa hidup bebas selamanya. Kemudian tidak lama Oz memberikan sebuah hadiah kepada mereka dan juga Glenda.